Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumin la raiba fihi. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ittaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendatangi majelis yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kelonggaran, dan yang lebih dahsyat lagi adalah hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa iman dan Islam yang memungkinkan kita mendatangi masjid ini untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidaklah ada satu hal yang paling patut, layak, dan harus kita lakukan kecuali mensyukuri. Karena semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ini merupakan nikmat yang luar biasa. Kesehatan yang memungkinkan kita untuk mendatangi masjid ini. Kelonggaran dan kelapangan hati kita untuk mendatangi masjid ini, dan yang lebih penting adalah semua itu didasari oleh iman dan Islam. Itu tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahkan Allah berfirman, jika kalian menghitung itu semua, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Mensyukuri nikmat bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi mengoptimalkan, memberdayakan nikmat sehat, nikmat kelonggaran waktu, dan nikmat iman dan Islam untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Dan semoga kita termasuk di antara para pengikutnya yang mendapatkan syafaat karena kita berpegang kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selaku khotib, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian
untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan jalan berusaha melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya kutip di permulaan khutbah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Mengingatkan kepada kita agar kita waspada, agar kita senantiasa berhati-hati berkaitan dengan perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Ayat tadi mengingatkan kepada kita, wala tahsabannallaha ghafilan. Jangan kalian kira Allah itu lupa, Allah itu lalai atas apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan balasan dari orang yang berbuat zalim, ditangguhkan pada suatu hari di mana mata kita nanti akan terbelalak pada hari itu. Ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut kita terkunci, tidak bisa lagi beralibi, karena ditunjukkan semua amal perbuatan kita ketika kita hidup. Hari di mana tangan-tangan kita akan berbicara, kaki kita akan menjadi saksi. Ayat tadi yang ada di dalam surat Yasin selaras dan sejalan dengan ayat yang tadi saya bacakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Karena pada hakikatnya apa yang kita perbuat nanti akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu kita diperingatkan jangan sampai perbuatan kita ini masuk ke dalam kategori perbuatan yang zalim. Hanya saja barangkali selama ini zalim hanya dipahami menyangkut perbuatan-perbuatan yang mencelakai orang lain. Namun kalau kita memperhatikan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kepada kita, hadisnya berbunyi la darara wa la dirara. Janganlah kalian semua berbuat zalim yang mencelakai diri kalian sendiri, dan janganlah kalian berbuat zalim yang mencelakai orang lain. Maka pada dasarnya zalim itu juga menyangkut perbuatan-perbuatan yang mencelakai diri kita sendiri. Kalau di dalam usul fikih, zalim itu didefinisikan dengan wad'u syai'i li ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya atau melakukan tindakan yang tidak proporsional. Melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya, yang tidak sepatutnya, termasuk tindakan-tindakan yang tidak mempertimbangkan hak dan kewajiban. Maka mendasarkan definisi itu, pada kesempatan yang baik ini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian untuk berhati-hati. Barangkali selama ini kita tidak sadar kita telah berbuat zalim kepada diri kita sendiri.
Ketika kita telah diberi nikmat, tetapi kita abai, kita tidak menggunakan nikmat itu seoptimal mungkin di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahasiswa yang sudah diberikan kesempatan mendapatkan bangku di kuliah, sementara masih banyak teman-teman yang lain yang menginginkan kesempatan itu. Mereka yang telah diberi kesempatan kemudian tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Abai terhadap waktunya. Maka barangkali kalau hal itu kemudian mengurangi capaian yang seharusnya didapat oleh pelajar atau mahasiswa yang telah diberikan kesempatan, maka bisa jadi hal itu termasuk perbuatan yang zalim. Karena telah menyia-nyiakan waktunya. Banyak bermain game online. Apalagi kemudian terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya terjerumus ke dalam judi online. Dan kemudian menjadikan kesempatan belajarnya tidak mencapai hasil yang optimal. Maka pada hakikatnya itulah perbuatan zalim. Karena telah mencelakai diri kita sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalim juga mencakup perbuatan-perbuatan yang barangkali selama ini kita tidak sadar di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu merugikan, mencelakai orang lain, atau berdampak pada potensi celakanya orang lain. Paling mudah bisa kita jadikan contoh adalah ketika kita berkendara di jalan raya. Kemudian kita tidak patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Maka pada hakikatnya kita telah melakukan perbuatan yang berpotensi mencederai orang lain. Dan itulah perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang zalim. Oleh karena itu, sebelum kita menunjuk orang lain, menuduh orang lain berbuat zalim, mari pada kesempatan yang baik ini kita muhasabah pada diri kita sendiri. Barangkali selama ini kita tidak sadar banyak sekali perbuatan-perbuatan zalim yang telah kita lakukan. Di dalam firman Allah, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradhim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian semua mengambil harta benda dengan jalan yang batil, kecuali melalui perniagaan yang didasarkan pada kerelaan di antara para pihak yang melakukan perniagaan. Maka secara implisit sebenarnya ini adalah perintah jangan sampai ketika kita menginginkan untuk mendapatkan manfaat untuk diri kita, itu kita lakukan dengan cara merugikan orang yang lain. Kita harus sadar ketika kita mengejar hak-hak kita, maka pada saat yang sama ada hak-hak orang lain, ada kepentingan orang lain yang juga harus kita jaga, hak-hak dan kepentingan. Kalau ayat tadi menyangkut perniagaan, maka sebenarnya itu bisa diperluas. Menyangkut kesepakatan ketika itu berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Atau menyangkut aturan-aturan dalam masyarakat, aturan-aturan di ruang publik, dan bagaimana kita patuh terhadap aturan-aturan tersebut.
ketika itu menyangkut kepentingan-kepentingan publik. Maka sebenarnya ayat tadi terap bukan hanya untuk persoalan perniagaan, tetapi terap untuk berbagai sendi kehidupan di dalam masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman yang lain Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Maka ayat tadi seharusnya menjadi pengingat bagi kita. Dolim itu juga termasuk ketika kita mencemooh orang lain. Ayat tadi artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian semua mengolok-olok suatu kaum. Bisa jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada kamu atau kaum yang mengolok-olok. Jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Bisa jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dibandingkan perempuan yang diolok-olok. Ayat tadi kemudian diteruskan, wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian saling mencaci maki di antara kalian semua. Wala tanabazu bil alqab, jangan pula kalian memberi stigma, memberi label kepada orang yang lain, yang membuat orang lain yang diberi label, diberi stigma, itu tidak menyukai atau tidak rela. Maka dalam kesempatan ini kita menjelang tahun politik, nah biasanya kita gampang untuk mengolok-olok kelompok yang lain yang kebetulan berbeda dengan kita, dengan memberi lakop atau stigma atau penamaan atau label yang tidak sepatutnya. Kalau dulu sangat populer sekali lakop cebong atau lakop kadrun atau apapun, maka hendaknya hal itu tidak kita lakukan. Hal itu tidak kita ulangi lagi. Karena bisa jadi itu termasuk kategori perbuatan zalim yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Karena itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau hari ini kita merasa aman, merasa nyaman, tidak ada persoalan, itu hanyalah persoalan waktu. Ini hanyalah persoalan yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah
ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bakhl wa na'udzubika min ghalabatid din wa qahrir rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Akhirus salam.